Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam majelis taklim ini, dan perlu kita sadari, kita pahami dengan pemahaman yang benar bahwa yang pertama, majelis ilmu merupakan afdalul majalis. Yang perlu kita pahami bahwa majelis ilmu merupakan seutama-utama majelis. Ini yang pertama. Majelis ilmu merupakan seutama-utama majelis dari majelis-majelis yang ada. Jadi kedudukan satu majelis, kemuliaannya ditentukan. Ya, saya ulangi. Kedudukan suatu majelis ditentukan oleh kandungan majelis tersebut. Ya, tergantung kandungan dari majelis tersebut. Seperti materi kajian. Materi kajian kedudukannya tergantung dari
ilmu yang akan dibahas. Di situ Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam kitab Fikih Asmaul Husna, di dalam kitab Fikih Al Asmaul Husna menyebutkan bahwa materi pembahasan tentang Al-Asma'ul Husna, ya, kajian ilmu tentang Al-Asma'ul Husna itu adalah a'dhamud darajat. A'dhamud darajat, seutama-utama derajat ilmu. Ya, kita simak kajian tema tentang Al-Asma'ul Husna itu merupakan a'dhamud darajat, seutama-utama derajat pembahasan ilmu. Kenapa? Kenapa? Kenapa membahas fikih Asmaul Husna dikatakan setinggi-tinggi derajat ilmu? Kenapa? Karena berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Nah, apakah ada yang lebih tinggi dari kedudukannya Allah? Ada? Enggak ada. Siapa yang lebih tinggi kedudukan dari sifat-sifat Allah? Enggak ada. Sehingga pembahasan tema tentang Asmaul Husna merupakan setinggi-tinggi derajat ilmu pembahasan. Karena di dalam tema itu membahas tentang sifat-sifat Allah, dan sifat tertinggi adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula tentang sebuah ilmu. Tentang sebuah ilmu, seutama-utama ilmu adalah Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena mengkaji Al-Quran, mengkaji kalamullah. Ada yang lebih utama dari kalamullah? Kalamnya siapa? Kalamnya siapa? Yang lebih utama dari kalamnya Allah? Enggak ada, Pak. Makanya Nabi menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajar Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajar Al-Quran. Kenapa? Kenapa? Sebaik-baik manusia itu yang belajar Quran dan yang ngajar Quran. Kenapa? Karena kita sedang mempelajari kalamullah. Nabi mengatakan apa? Wa khairul hadis kitabullah. Sebaik-baik ucapan kalamullah. Maka dikatakan oleh para ulama, tidak ada satupun zikir, tidak ada satupun doa yang bisa mengungguli keutamaan Al-Quran. Saya ulangi, tidak ada satupun zikir maupun doa yang bisa mengungguli keutamaan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan kalamullah. Itu. Makanya
Kalau bapak-bapak sedang belajar Quran atau ngajar Quran, jangan ngelihat berapa santrinya. Walaupun kita santrinya cuma 2 atau kalau perlu hanya 1 orang dan TPK-nya kecil nanti digubuk itu seutama-utama majelis. Jadi kok biasa main ngajar TPK kok sik gubuk, aja ndelok gubuke, ndelok napa nih? Sing mbok ajar iku apa gitu loh. Dan itu bahasa yang seru saya sampaikan kepada asatid rumah Quran, asatid SDIT itu yang saya sampaikan di situ. Cuma kadang-kadang jenenge menungso kan menungsani metu Pak. Nggih mboten? Coba sekarang ngajar di pondok pesantren yang bonafit dengan pondok pesantren yang mungkin TPQ kecil, hati lebih mantep ning ndi? Yang bonafit. Berarti kita nggak ngelihat tentang temanya, kita nggak ngelihat status kedudukan ilmunya. Maka disitulah akhirnya minder, gengsi. Ini bukan sifatnya orang-orang berilmu. Sampun jelas nih. Nah itu yang pertama yang perlu kita pahami tentang keutamaan majelis ini. Ya tidak ada majelis yang lebih utama daripada majelis ilmu, kata mengingatkan kepada Allah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kedua yang perlu kita camkan adalah barang siapa ini saya nukil dari kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, ya, saya nukil dari kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi. Barang siapa yang memuliakan ilmu, barang siapa yang memuliakan ilmu, maka dia lebih berhak mendapatkan pengagungan dari Allah. Saya ulangi, barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka dia berhak mendapatkan pengagungan dari Allah. Nah, bentuk pengagungannya apa? Bentuk pengagungannya adalah hati orang tersebut. Niki sing kula mbak sampean kudu wedi niki nggih. Ini yang harus kita takutkan nanti. Saya ulangi, bentuk pengagungannya tadi apa? Hati orang tersebut. Orang tersebut yang dimaksud siapa? Orang yang mengagungkan ilmu. Saya ulangi nggih, barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka dia lebih berhak untuk diagungkan oleh Allah. Nah, bentuk pengagungan Allah kepada orang yang mengagungkan apa bentuk pengagungannya? Hatinya akan dipilih oleh Allah. Bentuk pengagungannya di situ. Hati orang tersebut akan dipilih oleh Allah untuk dititipkan ilmu kepadanya. Perhatikan, bentuk pengagungannya apa tadi? Hati orang tersebut akan dipilih oleh Allah untuk dititipkan ilmu kepadanya. Artinya ilmu akan disimpan oleh Allah di hati orang tersebut. Sekarang begini, Allah tahu nggak status hati kita ini?
Dalam tahu. Apakah hati kita memuliakan ilmu atau meremehkan ilmu? Allah tahu. Nah, saiki dirasakno saiki. Kula mbek sampeyan iki kira-kira wis mulyano ilmu apa durung? Enggak usah dijawab, enggak usah dijawab. Enggak usah dijawab. Kita sudah memuliakan ilmu apa belum? Nah, di situ nanti, Pak. Lah nek kula mbek sampeyan dhewe ngremehno ilmu, nyepelekno ilmu. Bagaimana mungkin Allah milih hati kita untuk ditempati ilmu? Apa pantas kalau jenengan tahu karakter seseorang gampang ngremehno sesuatu, lalu Anda titipkan sesuatu yang berharga pada dia? Hah? Mungkinkah kita menitipkan sesuatu yang berharga kepada orang yang sembrono? Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Maka di situ harus kita takutkan, kita yang hadir kajian-kajian, belum tentu semuanya memuliakan ilmu. Kita yang hadir di majelis taklim belum tentu memuliakan ilmu. Saya coba ciri-ciri orang memuliakan ilmu niku napa kemawon? Memuliakan, sing dimaksud memuliakan ilmu niku pripun to? Sebelum kita lanjutkan supaya kita paham betul di sini. Sing dimaksud memuliakan ilmu niku pripun? Pripun? Belum. Kalau senang saja macam-macam itu. Yang dikatakan memuliakan ilmu itu menempatkan ilmu itu sesuatu yang sangat mulia. Gitu loh, Pak. Menghargai dengan harga yang tinggi. Bon? Itu namanya memuliakan ilmu. Menghargai ilmu dengan pengharga yang tinggi, itu memuliakan ilmu. Itu. Nah, sehingga kalau orang memandang ilmu itu memiliki nilai yang mahal, apa yang akan dilakukan pada ilmu ini? Contoh ini air. Ini air kalau katakan apa namanya? Ini sekedar air aja ya. Ini kalau air galon, air keran, ya, air galon dengan air zam-zam. Jenengan tak kasih minuman apa nih? Zam-zam. Rasanya beda mah enggak? Walaupun podo anyepe, Mas. Nggih mboten? Walaupun podo anyepe, podo potene, rasanya gak ono bedane. Cuma begitu kita tahu ini zam-zam, apakah kita sama memperlakukannya dengan air keran? Dalam? Kira-kira kalau kita memperlakukan zam-zam gimana? Kayak cuci tangan? Cuci tangan? Oh mboten. Kumur-kumur terus dibuang? Gak mungkin. Sebetapa hebat ini zam-zam, itu baru air, Pak. Ojo sampai hilang kan gitu kan? Coba kalau kita kasih titipkan, kita tahu zam-zam terus titip nonak gowo nak, sama nak kita dibuat cerut-cerutan ini, sampean tahu gimana kira-kira? Halo? Coba, ojo sembarangan, ini bukan air sembarangan, kan gitu. Artinya ojo sampai hilang. Ojo sampai hilang. Hargai. Yang namanya menghargai dijaga. Ojo sampai hilang. Gak boleh disia-siakan, begitu kan? Karena mulia ini tadi, Pak. Marah kita. Ya. Air zam-zam sak gene iki wis banyak, Pak. Biasanya kalau kita mampir silaturahim, ziarah ke rumah teman-teman yang baru umroh, biasanya dikasih minum zam-zam sak ndi, men. Ono gelas gede ngoten. Wah, kan gelas ini apa? Cil ngoten kan. Wah, zam-zam lain, Pak. Ibu digawakno ne diceru-cerutan kan. Rasane piye, Mas? Wah, samblek anak itu. Kenapa? Ini berharga. Itu bentuk air, Pak. Ngapunten sangat,
di sini ada kesalahan besar bagi kita. Ngapunten sangat, ngapunten sangat. Kalau kemudian ya kok kita nggak mudeng-mudeng ngaji, nggak nyantol-nyantol, ayo banyak istighfar. Bisa jadi Allah tidak berkehendak tertarik untuk memilih hati kita untuk dititipkan ilmu. Itu sing kudu diwedeni wong muslim. Kenapa? Tadi sudah saya sampaikan. Kira-kira Allah tahu nggak kondisi hati kita? Hati kita itu memuliakan ilmu atau tidak, Allah tahu nggak? Lah nek kula mbek sampean keremen ilmu, apa Allah akan milih hati kita untuk dititipkan ilmu? Iku sing kula mbek sampean kudu wedi. Jadi Allah nggak mungkin milih hati kita, diistimewakan hatinya si fulan ini tak kasih, ya, nggak mungkin. Allah nggak akan keliru nitipkan ilmu ini. Nah, demikian pula barangkali nanti kita mondokkan anak, ngajak no anak belajar ngaji, kok gak nyantol-nyantol, kok gak pinter-pinter dalam kajian, jangan dimarahi terlebih dahulu. Ya, kok Allah nggak ngasih pemahaman? Bisa jadi imbas dari para orang tua yang belum memuliakan ilmu. Nah, makanya kalau takutnya, apakah kita sudah memuliakan ilmu sedemikian rupa? Pun, kalau tanya satu aja. Saya tanya satu, karena jawaban ini nanti yang akan menentukan jenengan dengan saya itu menganggap ilmu itu berharga atau tidak. Siapa di antara kita, baik bapak maupun ibu, kalau nggak ngaji terus nanya di grup, Pak, kemarin hari Senin saya nggak datang kajian, mohon yang ngaji hasil catatannya di share, saya biar nggak kehilangan ilmu. Ada nggak yang begitu? Dalam ada yang begitu. Dadi nek gak ngaji takon materi sing dibahas soalnya wedi kelangan ilmu. Kita juga begitu. Sing temen loh ya. Jarang, Pak. Sangat langka. Ini menunjukkan apa? Berarti ilmu hilang, sedih enggak? Ilmu hilang, sedih enggak? Enggak. Loh, kayak gini loh. Kita belum memuliakan ilmu. Lah itu yang kita takutkan. Takutnya apa? Nanti Allah tidak berkenan milih hati kita untuk dititipi ilmu. Karena Allah akan meletakkan ilmu itu kepada orang yang betul-betul amanah, menjaganya, merawatnya. Masya Allah. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka sehingga nanti majelis itu betul-betul berkualitas, ya, betul-betul bermutu, karena kita orang-orang yang memuliakan ilmu, dan Allah pasti nggak mungkin tidak menempatkan ilmu di tempat yang layak untuk ditempati ilmu itu. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu melalui kajian-kajian kita, Allah perbaiki hati kita, Allah perbaiki karakter kita, Allah perbaiki diri kita dari keburukan-keburukan tersebut. Ikhwas sekalian, menindaklanjuti pembahasan kitab Ahbabullah, ya, karakter-karakter yang dicintai Allah sampai karakter orang-orang yang bertawakal, ya, sampai karakter orang-orang yang bertawakal. Salah satu sifat, salah satu karakter yang dicintai Allah
adalah karakter sifat orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita simak surat Al-Imran. Kita simak surat Al-Imran ayat 159 sebagai dalil yang menunjukkan Allah mencintai orang-orang yang berserah diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Iya. Maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, di ujung ayat saya tidak membahas dari awal. Di ujung ayat Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini penjelasan poin pertama bab tawakal ini. Poin kedua, jadi poin pertama menjelaskan dalil Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Pembahasan poin kedua tentang perintah untuk bertawakal kepada Allah. Dalil kedua, poin kedua tentang dalil-dalil perintah untuk bertawakal kepada Allah. Pertama, di surat 14 ayat 11. Surat 14 ayat 11. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak mungkin bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah.
Hanya kepada Allah seharusnya orang-orang yang beriman bertawakal. Di ujung ayat Allah mengatakan, dan hanya kepada Allah lah dan terhadap Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Ya, hanya terhadap Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Kemudian surat 25 ayat 58. Surat 25 ayat 58. Surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Cukuplah Dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Baik. Di awal ayat Allah memerintahkan ya kepada hamba-hambanya untuk bertawakal kepada Al-Hayyil ladzi la yamut. Ya, bertawakallah kamu kepada Zat yang maha hidup dan yang tidak pernah mati. Nih, ini dalil-dalil dan masih banyak sebenarnya ayat-ayat yang memerintahkan agar hamba untuk bertawakal kepada Allah. Itu poin kedua. Poin ketiga, makna tawakal. Makna tawakal. Apa sih yang dimaksud dengan tawakal? Dalam mengkaji satu definisi, itu kita jangan sekedar mengartikan ya makna bahasa secara umum. Perhatikan, jangan sampai mengartikan sesuatu definisi dengan makna apa tadi? Secara bahasa, secara umum. Contohnya apa? Contohnya ini, yang kita tahu makna tawakal itu apa? Nama? Tawakal, nama tawakal. Berserah diri. Kalau tawakal diartikan tawakal niku berserah diri. Gak kena dirasakno, Pak. Oh, berserah diri. Ya sama dengan sing sabar. Ya kan? Sing sabar. Atau kalau jenengan dengarkan khutbah, di antara jalan meraih kebahagiaan adalah beriman dan beramal soleh. Wes dijelaskan ngoten tok. Kunci resep mencari kebahagiaan hidup itu dengan beriman, beramal soleh. Ayat dibaca, dalil dibaca, tidak dijelaskan, tidak akan nyentuh ke hati. Maka demikian pula dengan tawakal ini, karena tidak menutup kemungkinan kita yang sudah tawakal itu masih diliputi dengan keresahan, diliputi dengan ketakutan, diliputi dengan kekhawatiran. Saya ambil contoh dulu.
Beberapa waktu yang lalu ada kisah napa niki Pak, menarik ya. Ada ibu-ibu usianya sudah di atas 45, mulai masuk 45. Haidnya telat. Anaknya sudah 6 atau berapa itu? Putranya sudah 6 itu. 6 atau 5 itu ya. Lah ibu ini yang sudah usia masuk ke 45 ini usianya, itu haidnya telat. Bingung Pak. Bingung. Kira-kira yang dibingungin apa? Nek suaminya kan jelas tanggung jawab. Kenapa kok bingung? Ada suami dan suami pun tanggung jawab lagi. Kenapa kok bingung? Hah? Yang dibingungin apa? Satu, sudah merasa tua. Sudah mulai merasa tua, takut nanti kalau melahirkan ndak kuat. Yang kedua, masalah apa? Ekonomi. Gimana? Iki arek 6 iki wis mulet-mulet, cara kasare ngono, Pak. Cara kasare ngono. Secara logika wajar mboten? Wajar mboten? Nah, ditambah lagi sing lanang pensiun. Nah, atau PHK, sehingga ekonomi yang dia dapat tidak menentu, pemasukan tidak menentu, pengeluaran pasti tentu segitu itu gitu loh. Tapi pemasukan tidak menentu, ditambah anak satu lagi, bingung. Yang paling besar membuat bingung apa? Dua ini, takut gak mampu melahirkan, yang kedua gak mampu membiayai. Duit tekon dineh kan ngono. Gimana? Dan itu pasti menyelimuti kita semua. Pasti menyelimuti kita semua. Secara analogi wajar. Secara analogi wajar. Makanya kalau sudah ngerumpi, ketemu podo ngene niki, engko ketemune podo sumpek kene. Karena yang satu meden-medeni pisan, ngono lho. Gak saling menguatkan. Pun nggih, itu contoh real. Contoh real. Nah, pada saat seperti itu, lalu kita pun larut dengan keyakinan analogi. Pada saat seperti itu, lalu kita larut meyakini analogi. Ya, nek dulu kita kan gak nutut. Nah, terus ada yang datang memberi masukan. Wis Mbak, kabeh ku rezekine ditanggung Gusti Allah, sing tawakal. Jawabnya apa kira-kira? Enak awakmu sing ngomong. Satu. Terus anak maneh, lho tawakal ya jelas tawakal. Tapi, kan gitu kan? Gimana? Tapi itu logika. Tapi itu logika. Maka camkan baik-baik. Camkan baik-baik. Itulah yang menyebabkan kenapa kita yang sudah mengaku beriman tidak pernah mendapatkan ketenangan. Itu rahasianya, Pak. Kenapa kita sudah beriman kok nggak tenang-tenang? Ada apa ini? Jawabnya kita belum mengenal siapa yang kita sembah. Jelas? Jelas? Kita belum mengenal siapa yang kita sembah. Tidak usah banyak alasan sekarang. Kalau ada bantahan silakan.
Kita diskusi terbuka. Supaya apa? Iku keyakinan sing perlu dijebol. Selama jenengan punya keyakinan seperti ini nggak akan benar. Nggak akan pernah benar iman kita. Akhirnya kita salahkan Allah. Jelas ini Pak? Akhirnya muncul suudzon kepada Allah. Batil keyakinan. Makanya perlu dibongkar keyakinan seperti itu. Ya. Sampai diguyoni kali. Kan kondo sing lanang. Loh ya, aku haidku lo kok telat. Lah dikapakno. Aku nek hamil piye? Lah aku lo tanggung jawab. Ya mesti ae. Sing lanang diceladu malah. Awak dhewe wis tuwek ya wis lemes. Kekuatan niku teko Gusti Allah. Iya sampean sing ngomong, aku sing ngeden ngono. Pun, saya tanya, itu keyakinan atau logika? Hah? Berarti nggak yakin kan? Mana keyakinan Anda? Yo, yakin Ustadz. Anda pernah membaca kalimat la haula wala quwata illa billah? Pernah baca? Apa maknanya? Itulah antara ucapan dengan hati nggak pernah ketemu. Yang kita ucapkan itu bukan sesuatu yang kita yakini. Jelas? Ibu-ibu jelas? Engko biasa min wis tuwek Bu, meneng wae. Enggak usah takut. Lah nanti gimana saya kuat melahirkan? Kekuatan dari siapa? Kekuatan dari siapa? Itu hilang di hati kita masalahnya. Makanya kita penuh dengan ketakutan hidup ini. Penuh kekhawatiran, penuh kecemasan. Akhirnya tenang enggak? Enggak, karena diliputi dengan ketakutan-ketakutan. Dengan logika kita, mana keyakinan? Mana keyakinan? Kenal Allah? Nggak kenal kita. Kalau kenal, nggak ada kecemasan, Pak. Kalau kenal, nggak ada kecemasan, nggak ada ketakutan. Masya Allah, Pak. Saya tadi pas ngaji, ketemu kol pickup. Kol pickup napa niku jenenge ngemot-ngemot barang rosokan niku. Wonten tulisannya menarik sekali niku. Ada tulisan JTS ngoten. Iku konsep hidup. Konsep hidup. Jalani, tekuni, syukuri. Urip niku dibangun di atas JTS. Jalani, tekuni, syukuri. Yo gak kena ngono terus piye? Nek gak ngono piye? Anda logikakan, bulet urip sampean, wis tak jamin, bulet sampean. Ada masalah sedikit resah, ada masalah sedikit takut, ada masalah sedikit panik, ada masalah sedikit sambat. Itu yang terjadi. Kenapa? Mana keyakinanmu? Ibu, bapak pernah baca kisah Nabi Zakaria? Pernah baca kisah Nabi Zakaria? Apa yang Anda baca? Ingin punya anak. Kapan Nabi Zakaria berdoa minta anak itu? Di usia yang sudah senja. Tulang-tulangnya sudah lemah. Corong sak niki niku wis buyuten. Rambutnya sudah dipenuhi dengan uban. Istrinya mandul. Silakan Anda logikakan. Silakan Anda logikakan. Anda lihat dari segala sisi, silakan. Pertanyaan saya, apa yang Anda dapat pelajaran dari riwayat itu? Ada pelajaran yang bisa diambil? Tidak ada Ustaz, tutup aja kalau gitu.
Ada pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajarannya? Bukan sabar, nopo. Keyakinan mutlak kepada Allahnya itu, melepaskan logikanya. Kita ini blegere kayak wong kuat-kuat, tapi rempyek, ngoten lho. Ngerti rempyek? Gampang wedi, ngoten niku. Bismillah, Pak. Makanya kalau tertarik dengan kol pickup mang, jalani, tekuni, syukur. Itu konsep itu. Allah. Pernah baca kisahnya Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim seorang diri? Pernah baca kisah itu? Pelajaran apa yang bisa kita petik? Logika? Dilogikakan bisa? Analogi mana yang Anda pakai? Analogi mana yang Anda pakai? Logika macam apa yang kita gunakan? Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Makanya lemah akhirnya, iman kita lemah. Iman yang dibangun di atas keraguan. Iman yang dibangun di atas dasar kebimbangan. Bukan dijalani, bukan ditelusuri. Ini yang perlu dirubah cara beriman. Itu tawakal. Nah, baik. Lebih lanjut nanti akan kita bahas. Sehingga nanti tawakal itu nanti Pak nggih, itu per bab. Ada bab masalah ekonomi, ada bab masalah keselamatan diri, ya, masalah problematika hidup. Itu nanti ada pembahasan secara per bab. Sehingga kenapa kok kita disuruh menyerahkan urusan ini kepada Allah? Apa alasan, landasan, ilmu, keyakinan, atau analogi? Nanti dilihat dari segala aspek, secara ilmu, secara keyakinan, secara analogi. Kita lihat dari tinjau dari sana. Bon. Sekarang kita akan bahas dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan tawakal itu. Tawakal itu dari kata wakala yang artinya menyerahkan. Ya, makna tawakul itu adalah menyerahkan. Adapun definisi tawakal menurut syariat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab mengatakan, Imam Ibnu Rajab mengatakan, yang dimaksud tawakal adalah sidqu i'timadul qalbi alallahi ta'ala, penyandaran hati, penyandaran hati dengan sebenar-benarnya alallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penyandaran hati dengan sebenar-benarnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud tawakal itu adalah menyerahkan suatu urusan, lalu urusan ini disandarkan kepada Allah dengan penyandaran yang sebenar-benarnya.
Cara Jawane ngoten niku wis masalahku iki tak serahno nang jenengan, tolong jenengan sing ngurusi. Itu namanya apa? Tawakal itu begitu. Tak serahkan urusan, tak limpahkan urusan saya kepada jenengan. Dalam rangka apa? Saya minta tolong jenengan yang ngurusi. Itu namanya tawakal. Ya, nanti kalau tawakal kepada Allah berarti kita limpahkan beban kita itu kepada siapa? Kepada Allah. Supaya apa? Supaya apa? Allah yang ngurusi. Makanya kalimat tawakal berbunyi gimana? Kalimat tawakal berbunyi gimana? Iya toh? Pripun Bu, gimana bunyi tawakalnya nih? Nabi Ibrahim tawakal. Sahabat-sahabat Nabi dan Nabi ketika akan perang baca doa tawakal ini. Gimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wakil, al-wakil, napa maknane wakil? Wakil. Napa wakil? Orang yang diserai. Jadi kalau masalah itu kita limpahkan kepada Allah, berarti kita menjadikan Allah sebagai wakil kita untuk ngurusi urusan ini. Nah, itu namanya tawakal. Wis tak pasrah, tak limpahkan urusan saya kepada jenengan, elek apike apa jare jenengan. Aku njaluk tolong urusono sing apik. Nah, iku jenenge napa? Tawakal. Sampun? Itu namanya tawakal. Baik. Kemudian saya lanjutkan dulu, nanti akan kita panjang soal pembahasan. Kudu genah-genah Pak ini. Ngoten lho. Nek wis sampean pasrah nang Gusti Allah, kok sik melang-melang, kok sik sedih, khawatir, itu berarti kita itu mencemaskan Allah iso enggak. Ngono kan? Astagfirullah. Ini keyakinan atau seudon? Dalam berpuluh-puluh tahun loh kita punya keyakinan semacam ini, mboten sadar. Kenapa kita ragu? Kenapa kok kita masih sedih? Sudah pasrah, sampun. Lah kira-kira Gusti Allah ku iso ngono. Makanya nggak heran kalau kemudian hati kita gampang goncang. Kenapa? Karena kita belum yakin Allah itu punya kemampuan seperti itu. Lah kalau jenengan dengan saya masih belum percaya penuh dengan Allah, lalu kenapa urusan ini diserahkan kepada Allah? Sesuatu yang kita tidak yakin dia mampu. La haula wala quwata illa billah. Ini kuncinya, Pak. Kenapa aku lembek sampean gampang bimbang, gampang goncang, gampang resah, gampang cemas, hati sedih, hati berkeluh kesah. Kenapa? Ternyata konsepnya di sini ketemu sekarang. Apa itu? Kita belum yakin kalau Allah itu punya kemampuan menyelesaikan urusan kita ini. Lah nek kula mben urip kados ngeten keyakinane terus kita bawa kepada Allah, apa enggak cacat keimanan kita ini? Makanya gampang cemas. Ono berita apa mana, berita cawapres nih, gampang menggoncangkan kita ya. Lah nek engko, nani gimana kalau, kenapa kita punya seperti ini? Digoncangkan dengan berita yang menakutkan. Kayak Allah itu sembunyi di antara kita ini. Kayak kita itu berlindung kepada zat yang lumpuh.
zat yang tuli, zat yang tidak mampu, zat yang buta, zat yang lemah. Terus siapa kita Allah kita ini? Kenalkah kita dengan Allah? Sudah kenal dengan Allah? Belum kenal kita. Makanya ada keraguan. Lah pokok tak seneng Gusti Allah itu. Kenapa? Ada yang perlu diperbaiki sini, Pak. Ada yang salah ini. Nah, kalau keimanan seperti ini, lalu kita menghadap Allah dengan membawa iman yang cacat seperti ini. Masya Allah. Ayo kita nukil satu peristiwa di surah Al-Imran 173 174. 173 174. Nah, kita lihat di sana. Al-Imran surat pinten Pak, Ibu? Surat 3 ayat 173 174. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Yaitu mereka yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh karena itu, takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Mereka kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti jalan ridha Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Insyaallah. Di ayat ini orang-orang munafik menghasut. Makanya pun saya pesan sekali, ojo sering-sering maca berita. Ngelundas nih, Pak. Ya, ojo sering-sering maca berita. Ya sekilas gitu aja. Ojo bualan-bualan berita, ngeluh. Terus perhatikan, orang munafik ketika membawa berita seperti ini, berita yang isinya menakutkan. Pada saat orang munafik datang ke barisan pasukan orang muslim, itu berpihak pada musuh atau berpihak kepada kaum muslimin? Dohirnya orang munafik waktu membawa berita ini kan berita dibawa oleh orang munafik supaya apa? Wong mukmin iku didon, ngoten lho. Don. Dan itu sebuah trik. Perhatikan, sebuah trik politik yang dipakai oleh orang munafik untuk melemahkan kekuatan keyakinannya orang beriman. Datang dia sebagai tentara muslim, datang sebagai saudara muslim, mendatangi pasukan kaum muslimin. Untuk apa? Menceritakan hebatnya orang kafir. Ketika kan perang ini, Pak, disampaikan apa?
Innan nas, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani telah berkumpul menjadi satu. Mereka kompak, mereka bersepakat, dan mereka mengerahkan pasukannya sebanyak-banyaknya dan menyiapkan senjata-senjatanya dan menyiapkan pengalaman perangnya. Oleh karena itu, takutlah kepada mereka. Wes ojo terus no perang iki. Kata orang. Nah, jadi cara bahasan dohir ini ku wong munafik ku ngeman wong mukmin. Ngono Pak. Ngeman wong mukmin. Delok jumlah enggak seimbang, delok senjata enggak seimbang, delok pengalaman enggak seimbang. Orang munafik datang untuk ngeman wong mukmin. Wes ojo terus no nek perang habis kita. Begitu mendengarkan berita seperti ini, apa jawabnya orang mukmin? Napa jawabnya? Ternyata berita yang diterima orang mukmin dengan pasukan musuh yang hebat, senjata yang lengkap, pengalaman yang luar biasa, kekuatan yang dibesarkan itu tidak menambah mereka sedikit pun kecuali nambah iman. Perhatikan ini. Tidak menambah sesuatu perasaan kecuali perasaan imannya semakin kuat. Lah saat niki monggo nek ana berita koyo ngono di YouTube sampean waca wong munafik sudah mengatur strategi dengan kekuatan penuh. Mereka didukung oleh ini di mana mereka ahli dalam itu. Kula mbek sampean maca berita ini kira-kira tambah kuat yakinnya apa tambah kalang kabut? Hah? Ayo, bingung kita, khawatir, masya Allah. Iki yo opo? Ini kalau benar segera share sebelum dihapus. Nggih mboten, segera sebarkan sebelum video ini dihapus. Itu bahasa ketenangan atau ketakutan? Tenang atau takut? Damai atau cemas? Di mana Allah? Kita nggak punya ternyata. Di mana Allah kita? Nggak ada di hati kita, kosong kita. Itu loh keyakinan kita selama ini rapuh. Makanya penuh kecemasan, penuh ketakutan. Jalani, tekuni, syukuri. Allah saestu Pak niki. Jalani hidup itu. Ya Allah. Makanya mereka mengatakan apa? Waqalu, para sahabat Nabi begitu mendengarkan berita seperti ini, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah. Aku serahkan urusan ini kepada Allah, dan Allah sebaik-baik al-wakil, yang diserahi urusan. Terserah Allah nanti. Nah, jadi hidup jawabannya tadi takut apa tenang Pak nih? Jawaban ini loh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini jawaban ketakutan atau ketenangan? Tenang. Jadi berita yang menakutkan itu nggak mengubah keadaan mereka. Kok bisa tenang? Kenapa? Karena mereka yakin yang diserai itu hebat, yang diserai itu berkualitas, yang diserai itu jujur, nggak akan membohongi kita. Makanya tenang, nggak ada kerisauan dengan itu. Insya Allah. Sama ada teman di Sidoarjo niku, ya, setelah dia beli rumah, kan jawaban sama yang penjual rumah, padahal bayar rumahnya sudah mau lunas, ditelepon nggak diangkat, kunci rumah nggak diserahkan, di WA nggak dibales, alamatnya pindah nggak beritahu. Tak tanya nasabnya omah sampean piye nasibnya itu, nggak tahu Ustaz. Nek wong tak telepon yo nggak diangkat,
tak WA nggak dijawab. Ya sudah. Ya sudah, gimana maksudnya? Ya kalau memang itu takdirnya milik saya, pasti satu saat orangnya akan mencari saya. Tapi kalau enggak, ya berarti saya anggap ini bukan milik saya. Udah selesai. Saya ngompori, ngerti ngompori? Ya gak ngono Pak, dolek ono wonge, lak duit ngono lak ilang duit sampean. Kan hilang kan, bayar sudah mau lunas sekian ratus juta, hilang. Nyeletuk. Loh, kalau saya bebaskan ngoten niku hilang tak Ustaz? Nah, kalau malah ditakoni ngoten jawabnya piye? Loh, dhewe nek serahkan itu hilang ta ngoten niku. Apa itu bukan menjadi sedekah buat saya? Yo, jadi sedekah buat jenengan. Lah berarti enggak hilang ya? Enggak. Ya sudah. Berarti saya sudah punya tabungan di sisi Allah sekian ratus juta. Nanti saya ambil saat saya kembali kepada Allah. Aku jangan lihat ada keresahan. Ada keresahan. Dia merasa kehilangan. Merasa kehilangan. Kenapa? Itu yakin namanya. Itu al-yakin. Nah, ini sing penting ini. Sehingga ini kisah-kisah Nabi Ibrahim, Nisa, Hajar, itu terang benderang di mata kita itu, Pak. Makanya saya sering ingatkan, nek maca sejarah, ojo disibukkan. Oh, Nabi Ibrahim nggawa bojone dadek tengah padang pasir terus ditinggal. Wis ngono tok. Oh, akhirnya Hajar naik ke sofa Marwah, dolek banyu gak petuk. Begitu balik, sikile Nabi Ismail metu banyune. Ngono tok. Apa pelajarannya? Yang membangun inspirasi pada kita untuk lahir sebagai generasi-generasi baru mewarisi Hajar-Hajar di milenial ini. Lahir Hajar-Hajar di abad ini. Yang menyandarkan hidup bukan dengan logikanya, tapi dengan keyakinannya. Sampeyan logika no, ora petuk. Coba kalau Hajar menghadapi dengan logika, si dono gono, ora, nggak ada sa'i sofa marwah, Pak, nggak ada zam-zam ora ono, Pak. Dilepaskan logikanya. Kenapa dia begitu yakin? Karena dia tahu kehebatan orang yang diserahi itu. Dia yakin dengan yang diserah itu, yakin dia hebat, dia berkuasa atas segala. Kenapa kita penuh ketakutan? Karena kita belum mengenal siapa yang kita serai ini. Inilah keyakinan kita berpuluh-puluh tahun ini. Masya Allah, inilah keyakinan kita. Keyakinan yang kita bangun dengan keraguan. Keyakinan yang kita bangun dengan kebimbangan. Kita bimbang, kita ragu dengan kekuasaan Allah. Subhanallah. Nah inilah, Masya Allah, na'udzubillah. Semoga Allah memaafkan kita ya atas kesalahan kita di dalam menilai Allah. Buruknya adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buruknya adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah-kisah inspirasi yang membangun sebuah inspirasi yang menakjubkan. Dan itu bukan dongeng fiktif seperti kancil anak nakal. Ya. Itu bukan kisah kancil mencuri timun. Itu bukan kisah fiktif.
Tapi kisah yang membangun keyakinan, kisah yang menguatkan akidah, hanya saja kita belum bisa mengambil saripati kisah-kisah itu. Sampun jelas nih Pak. Makanya nanti kita tanyakan man huwallah, siapa Allah itu. Nah, coba kalau bapak ibu punya saudara yang Anda kenal betul karakternya, mulai kecil Anda kenal dia itu orang baik, dia orang penuh kasih sayang, dia orang yang penuh dengan tanggung jawab, dia punya kekayaan, dia bukan si pelit, dia bukan si bakhil, dia itu orang yang dermawan dan tanggung jawab, dan dia penuhi janjinya. Lalu saudara Anda yang ada di luar kota atau mungkin di luar negeri pulang menemui kita, mau mengambil anak kita untuk dibawa ke sana supaya diajari tentang suatu pekerjaan, dikasih tawaran kerja. Untuk langkah awal dia yang nanggung, dia yang nanggung. Ada kecemasan ketika anak kita dibawa pergi oleh saudara kita yang sudah kita tahu sifat baiknya, sifat tanggung jawabnya. Ada keresahan dalam, ada kebimbangan, ada ketakutan. Kenapa? Kenapa? Itu baru kepada manusia yang serba terbatas. Saya punya saudara ipar pergi ke Kalimantan. Ketemu saudara saya di sana. Dek, iki aku ketemu karo adik sampean. Saiki melok aku. Saya tahu dia baik. Satu, dia tanggung jawab. Ada kekhawatiran? Kenapa? Kenapa? Karena kita yakin saudara saya tidak akan menyanyiakan dia. Karena saya yakin saudara akan memenuhi kebutuhan adik. Saya yakin itu. Makanya saya tenang. Alhamdulillah, wis tenang ketemu. Ini manusia Pak, yang kekayaannya terbatas, kekuatannya pun sewaktu-waktu dia jatuh miskin. Tapi karena kita tahu karakter baiknya, nggak ada lagi keresahan. Begitu adik kita di sana ketemu sama dia, kumpul sama, adem misan, itu baru tahu kepada manusia. Wes mas, aku titip adikku, wes gak usah khawatir sampean. Apalagi ada tak penuhi semua jaminan, wes gak usah khawatir. Kita rasanya apa Pak? Kita rasanya gimana Bu? Itu baru kepada manusia. Anda ini bertawakal kepada Allah, Al-Ghani, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Quwah. Hilang semua sifat-sifat Allah ini. Terus siapa? Kenapa kita jadikan dia pelindung kita? Apa yang kita khawatirkan dari Allah Jalla wa'ala? Maka disitulah Pak, Ibu, ngapunten, ayo dibenahi tawakal ini. Ayo diperbaiki cara bertawakal kita kepada Allah. Definisi tawakal dari Imam Ibnu Rajab ini belum usai, belum selesai. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan definisi tawakal yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab sekaligus contoh-contoh konkret, kisah-kisah inspirasi yang nanti dengan kisah-kisah itu, dengan ayat-ayat itu yang menjelaskan di depan mata kita dengan gamblang, yang diharapkan setelah kita ngaji bab tawakal ini tidak ada lagi kecemasan dalam kehidupan kita ini. Tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi keraguan yang kemudian menjadikan jalan kita ini lembong. Ya, jalan kita jadi nggak pasti karena keraguan tersebut. Sebenarnya bukan dari masalahnya, tapi karena keraguan.
yang mengombang-ambingkan kita. Itu bukan masalah kita, bukan problem hidup kita. Yang mengombang-ambingkan kita adalah apa? Keyakinan kita yang belum mapan, pengetahuan kita kepada Allah yang belum benar. Disinilah tempatnya, di dalam majelis taklim akan kita perbaiki satu helai demi satu helai di dalam memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah bab ini akan kita tuntaskan penjelasannya. Yang tadi sudah sebutkan, kita akan hadirkan contoh-contoh yang inspirasi, contoh-contoh yang menakjubkan, yang di situ logika diletakkan, keyakinan yang diangkat dengan ilmu dan keyakinan. Hidup ini ditata dengan baik. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Kurang lebih mohon maaf, yang sebesar-besarnya kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.